Halo kalian semua para investor dan holder kripto dimanapun kalian berada. Balik lagi ya dengan saya di sini di channel Cryptonesia tentunya. Oke teman-teman semua ya, kali ini saya bakal membahas lagi tentang seputar dunia cryptocurrency. Tapi sebelumnya saya mau disclaimer dulu seperti biasa. Investasi di dunia kripto memiliki risiko yang sangat tinggi, jadi teman-teman harus bijaksana ya. Pakailah uang yang dingin atau uang yang santai. Dan carilah terus informasi yang lebih dalam, yang lebih valid supaya kalian nanti bisa bijaksana untuk menentukan keputusan, sehingga keputusan kalian nanti untuk berinvestasi tidak berujung pada penyesalan. Oke teman-teman, saya pengen ngebahas tentang altcoin ya teman-teman. Ada beberapa altcoin jagoan saya mungkin yang mau saya terangin di sini sedikit, yang mungkin menjadi insight buat teman-teman juga ya. Tapi sebelumnya, sebelum kita masuk ke pembahasan saya, kita seperti biasa ya update market dulu di sini. Oke, untuk hari ini tanggal 7 di hari Rabu bulan Februari tahun 2024. Saya pengen update sedikit harga cryptocurrency berdasarkan kapitalisasi pasar ya. Kapitalisasi pasar kripto global saat ini mencapai 1,65 triliun dolar. Ini meningkat 0,68% selama 24 jam terakhir ya. Dan untuk volume pasar kripto sendiri selama 24 jam terakhir ini itu 45,57 miliar dolar teman-teman, yang membuat ini meningkat menjadi 6,06%. Dan volume total di DeFi saat ini 3,86 miliar dolar, 8,46% dari total volume pasar kripto 24 jam. Dan volume koin stabil atau stable coin ya sekarang 41,76 miliar dolar, yang merupakan 91,6% dari total volume pasar kripto selama 24 jam terakhir. Dan di sini dominasi Bitcoin masih di atas 50% ya, 51,05%. Dia turun 0,11% dari hari kemarin. Oke, dan di sini untuk Bitcoin harganya masih tetap dijual di harga 43.000 ya. Walaupun ada koreksi di 0,03% di satu pekan terakhir ini, tapi tetap masih sideways ya teman-teman. Dan kemudian di Ethereum juga untuk 24 jam terakhirnya ada peningkatan 2,46%, dan di pekan terakhirnya itu meningkat 1,11%. Dan Ethereum ini dijual sekarang waktu video ini saya buat yaitu 2.365,5 dolar. Dan kemudian kita kalau ngelihat altcoin yang lain juga ya seperti Solana, di sini di minggu terakhirnya dia koreksi sebesar 5,4%, tapi di hariannya dia naik 0,7%. Dan XRP di sini sudah menunjukkan tanda-tanda keluar kayaknya dari masa terpuruknya. Di minggu ini koreksinya tidak terlalu besar, cuma turun di 1,5% teman-teman ya. Dan untuk Avalanche sendiri teman-teman, ini di hariannya dia naik 0,09%, tapi di satu pekan terakhir dia turun 2,41%. Oke, jadi mungkin kurang lebih seperti itu teman-teman ya update market yang bisa saya kasih. Oke, kali ini saya pengen obrolin sedikit tentang ini ya, tentang altcoin yang digadang-gadang kan untuk tahun 2024 ini menjadi tahunnya altcoin ya teman-teman, atau altcoin season. Jadi di pembahasan kali ini saya pengen bahas sedikit apa sih altcoin yang mungkin jadi jagoan saya di tahun ini. Oke, kita langsung masuk aja ya teman-teman. Di sini saya pengen ngebahas tentang koin yang pertama atau token yang pertama, yaitu ada Render ya teman-teman. Di sini Render pada saat video ini saya buat, Render ini dijual dengan harga 4,37 dolar. Dan untuk pergerakannya di dalam bulan terakhir teman-teman ya, dari Januari kemarin ini pergerakannya cukup bagus. Kalau kita lihat di sini dari Januari kemarin ini bergerak sekitar 23% lebih ya, hampir 24%. Dan ini prospek yang bagus menurut saya. Dan kemudian kalau kita ngelihat juga dari total ini ya, dari total supply-nya, di sini supply-nya juga nggak banyak. Supply maksimalnya di sini cuma 536.870.000-an koin ya teman-teman. Dan sini kapitalisasi pasarnya sudah senilai 2 miliar dolar. Dan sekilas mungkin ya teman-teman, ini latar belakang sedikit tentang Render. Render ini merupakan koin yang diluncurkan oleh perusahaan yang bernama Otto ya, atau OTOY, di mana Otto ini sudah berkolaborasi dengan banyak perusahaan besar, salah satunya Apple ya. Jadi Otto ini sudah kerjasama dengan Apple, yang mana meluncurkan sebuah fitur rendering GPU yang dikenal dengan Octane X. Render ini memang juaranya di virtual reality ya teman-teman, di VR, di gaming industri juga, dan di 3D teknologi. Di mana teknologi render ini bisa memfasilitasi para game developer untuk dapat akses ke computing teknologi untuk rendering yang lebih canggih. Dan juga kalau kita ngelihat supply-nya yang tidak terlalu banyak, kemudian dan untuk market cap-nya sendiri ya, Render ini sudah masuk di top 50 ya berdasarkan website CoinMarketCap. Jadi secara fundamental emang Render ini bagus banget teman-teman.
Oke teman-teman, di sini juga ada artikel menarik juga ya, yang ini mungkin menjadikan render ini menjadi salah satu koin jagoan saya atau mata uang kripto jagoan saya di tahun 2024 ini. Jadi di sini teman-teman ya, Coinbase exchange kelas berat ya di mata uang kripto ini baru-baru ini menambahkan dukungan untuk render, menempatkannya pada bagian roadmap strategisnya. Dukungan ini telah memicu respon positif pada harga render. Token ini telah mengalami lonjakan 10%, memungkinkannya naik melewati 4,8%. Meskipun ada sedikit retracement, nilai perdagangan tetap di atas 4,5%, menunjukkan dampak dukungan dari Coinbase. Oke, dan kalau kita ngelihat dari pola strategisnya Coinbase, aset yang ditempatkan di bagian roadmap Coinbase harus memenuhi kriteria tertentu sebelum dicatatkan secara resmi. Penting untuk dicatat bahwa perdagangan dan transfer dibatasi sampai pengumuman resmi dibuat. Pendekatan strategis Coinbase sebelumnya telah memicu rally harga yang signifikan untuk aset seperti Bong Inu dan Hivemapper yang menunjukkan pengaruh pertukaran ini atau exchange ini terhadap dinamika pasar. Oke teman-teman ya, berdasarkan artikel ini, exchange sekelas Coinbase pun di sini ngasih dukungan yang luar biasa untuk render ya teman-teman. Jadi dia menempatkan render pada bagian atau dikasih partnya di roadmap strategisnya. Dan teman-teman harus catat juga ya, aset yang dikasih bagian di roadmapnya Coinbase ini harus punya kriteria tertentu. Dan render menjadi salah satu koin yang memenuhi kriteria ya teman-teman untuk ditempatkan di bagian roadmapnya Coinbase. Dan ini juga kalau kita ngelihat seperti teman-temannya seperti Bong Inu dan Hivemapper juga yang pernah didukung, yang pernah ditempatkan juga di bagian roadmapnya Coinbase. Hal itu membuat pergerakan positif buat Bong Inu dan Hivemapper sendiri teman-teman. Jadi menurut saya ini kenapa render bisa menjadi salah satu yang perlu diperhitungkan juga dan yang perlu dilirik juga untuk di tahun 2024 ini. Oke, mungkin seperti itu ya teman-teman penjelasan sedikit saya tentang render. Dan kemudian untuk aset yang kedua yang mungkin saya jagokan juga di tahun 2024 ini ada Arbitrum ya teman-teman. Di sini Arbitrum masih dijual dengan harga 1,84 dolar ya waktu video ini saya buat. Dan kemudian kalau kita ngelihat pertumbuhannya dari 1 bulan terakhir dari Januari sampai Februari ini cukup positif ya, naik di angka 2,27%. Dan juga kalau kita ngeliat total supply-nya di sini ada 10 miliar koin ARB ya teman-teman. Dan untuk yang beredar sendiri itu 1 miliar 275 juta koin teman-teman. Dan kemudian di sini kapitalisasi pasarnya sudah mencapai 18 miliar dolar. Dan untuk penjelasan sedikit tentang Arbitrum ya, Arbitrum ini adalah solusi peningkatan skala lapisan 2 atau skala layer 2-nya Ethereum. Ini menggunakan optimistic rollup untuk mencapai tujuannya meningkatkan kecepatan, skalabilitas, dan efisiensi biaya pada Ethereum. Arbitrum mendapat manfaat dari keamanan dan kompatibilitas Ethereum. Manfaat lainnya adalah kapasitas produksi yang lebih tinggi dan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan Ethereum. Ini dimungkinkan berkat pemindahan sebagian besar komputasi dan beban penyimpanan secara off-chain. Nah jadi teman-teman, Arbitrum sendiri ini ya adalah solusi peningkatan skala layer 2-nya Ethereum. Dan memang Arbitrum ini bertujuan untuk meningkatkan kecepatan, skalabilitas, dan efisiensi biaya pada Ethereum teman-teman. Jadi balik lagi ya, secara fundamental Arbitrum ini sudah kuat dan bagus banget teman-teman. Dan di sini saya mau bahas sedikit juga berita tentang Arbitrum ya. Kenapa Arbitrum di tahun ini prospeknya menurut saya bakalan baik atau bakalan bagus banget. Di sini di tahun ini atau di 6 Februari kemarin, oke di sini Zora ya expand ke Arbitrum dan meluncurkan NFT Absorb. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang belum tahu, Zora ini termasuk salah satu NFT marketplace juga ya, tempat di mana jual beli NFT. Dan di website resminya Zora teman-teman sudah bisa ngecek juga, sudah banyak banget koleksinya yang ditampilkan di situ dan sudah banyak buyer unik juga yang ada di situ. Teman-teman bisa langsung cek di websitenya ya. Oke, saya lanjut lagi. Zora dan Arbitrum menjembatani dunia kreatif. Integrasi Zora ke dalam ekosistem Arbitrum merupakan tonggak penting dalam evolusi pasar NFT. Dengan merangkul jaringan Arbitrum yang dikenal dengan solusi penskalan Ethereum yang dioptimalkan, Zora tidak hanya memperluas cakrawala operasionalnya tetapi juga meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi transaksi NFT. Ekspansi strategis ini diharapkan dapat menarik seniman, kolektor, dan penggemar digital gelombang baru pada platform Zora yang semakin memperkaya keragaman dan semangat pasar NFT. Dan di sini salah satu misinya teman-teman yang menurut saya menarik ya dari artikel ini, memperdayakan pembuat konten dengan alat canggih. Salah satu aspek paling penting dari peluncuran perusahaan di jaringan Arbitrum adalah pemberdayaan pembuat konten melalui alat canggih atau tools yang canggih dan ramah pengguna.
Pembuat Arbitrum kini memiliki kesempatan untuk memanfaatkan rangkaian alat pembuat Zora yang komprehensif, memungkinkan mereka membuat, menerapkan, dan mengelola NFT mereka dengan kemudahan dan fleksibilitas yang belum pernah ada sebelumnya. Pemberdayaan ini merupakan terobosan baru bagi para seniman dan pencipta yang kini dapat memanfaatkan gabungan kekuatan kapitalisasi pasar, perusahaan, dan jaringan berkinerja tinggi Arbitrum untuk menjangkau khalayak yang lebih luas dan membuka kemungkinan baru bagi kreasi digital mereka. Oke, jadi intinya di sini teman-teman, Zora ini NFT marketplace ya teman-teman, dia bekerja sama dengan Arbitrum. Jadi di sini Zora ini memanfaatkan jaringan Arbitrum agar lebih efisien dan agar lebih bisa menjamah atau menjangkau lebih luas lagi. Dan di sini menurut saya kerjasama ini cukup bagus ya. Mengingat era digital sekarang, kemudian zaman metaverse dan juga pecinta NFT semakin banyak, saya rasa ini menjadi langkah yang bagus banget yang prospeknya mungkin bisa berpengaruh kepada harga Arbitrum sendiri. Dan mungkin sedikit tambahan juga buat kalian semua ya. Arbitrum ini bergerak di bawah jaringan Ethereum, dan Ethereum kan di tahun ini lagi ada peluang atau lagi ada berita yang bagus banget ya teman-teman, bahwa nanti bulan depan ini kan keluar hasil antara disetujui atau tidaknya ETF Ethereum Spot teman-teman yang sudah diajukan oleh BlackRock. Jadi mungkin kalau ini disetujui, ini terus terang bakal mempengaruhi pasar Arbitrum juga. Jadi inilah kenapa saya mungkin menjagokan juga Arbitrum di tahun 2024 ini. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Mungkin seperti itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan ke kalian di video kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini bisa menjadi tambahan informasi buat kalian semua ya teman-teman. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah like video ini dan subscribe channel Cryptonesia. Dan sekali lagi teman-teman, kalau kalian mau berinvestasi di dunia kripto harus berhati-hati. Carilah informasi-informasi dan analisa yang dalam ya teman-teman, supaya keputusan kalian untuk berinvestasi nanti tidak berujung ke penyesalan. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di video-video yang selanjutnya. Bye.